Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti. Insyaallah kita akan bahas pada malam ini yaitu kitab Syarah Hadis Umdatul Ahkam. Terakhir kita bahas apa? Nah, kita bahas Babul Adzan wal Iqamah. Nah, perhatikan kitabnya itu dibuka di bukunya ada sama ya, sama kitab kita bahas insyaallah. Yang baru buat buku bisa dibuka langsung, bisa lihat. Babul Istiqbal Kiblah, yaitu bab menghadap ke arah kiblat. Bab menghadap ke arah kiblat. Qiblatul muslimin hiyal ka'batul musyrifah. Kiblatnya orang mukmin, orang muslim adalah Ka'bah yang mulia. Itu kiblat kita mana? Ka'bah. Allati hiya unwanu tauhiduhum wa wahadatuhum. Yang mana Ka'bah itu merupakan simbol atau tanda kesatuan dan persatuan serta arah pandangan kaum muslimin. Kiblat itu adalah simbol persatuan kaum muslimin. Apa simbolnya? Ka'bah. Ka'bah itu simbolnya Islam. Kalau mau pakai simbol Ka'bah harus menunjukkan syiar Islam. Jangan pakai simbol Ka'bah tapi dukung orang kafir. Itu dia munafik. Nah, wa qad ja'ala Allah hadhihi al-Ka'bah qiyaman lin-nas. Allah menjadikan Ka'bah ini pokok kehidupan manusia dalam agama dan juga dunia manusia. Ka'bah juga merupakan pokok kehidupan manusia beragama. Wa kana an-nabiyyu 'alaihi wasallam qabla al-hijrah yastaqbilu al-Ka'bah wa Baitul Maqdis ma'an al-mashhur. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, Nabi salat menghadap ke arah Ka'bah dan juga menghadap ke Baitul Maqdis. Artinya apa? Di sini Ka'bah, di sana Baitul Maqdis. Nabi salat menghadap secara bersamaan Ka'bah dan Baitul Maqdis. Falamma hajara ila al-Madinati wa fiha al-Yahud. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah dan di sana ada orang-orang Yahudi yang mana mereka beribadah yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sangat ingin bahwasanya salat itu menghadap ke arah Ka'bah. Nabi ketika hijrah di Madinah melihat orang Yahudi mereka beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Itu mereka beribadah menghadap Baitul Maqdis. Intasara ala istiqbali Baitul Maqdis 16 syahran. Yaitu orang-orang Yahudi ketika Nabi melihat mereka salat ke Baitul Maqdis,
Nabi pun juga sholat menghadap ke Baitul Maqdis sittata asyara syahran, yaitu selama 16 bulan. Nabi juga ketika ke Madinah, Nabi enggak hadap ke kiblat sholatnya, enggak hadap ke arah Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis. Nabi ketika hijrah ke Madinah, sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian Nabi sangat ingin sholat yaitu menghadap ke Ka'bah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, wa qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, sungguh kami sering melihat wajahmu, wahai Muhammad, mengadah ke langit, kita berdoa ke langit. Fawalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Artinya apa? Nabi sangat ingin bahwasanya kiblatnya itu ke Ka'bah. Allah mengetahui, melihat Nabi SAW sangat ingin seperti itu, maka Allah izinkan. Maka Allah izinkan ya salat menghadap ke Ka'bah. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Nah, akan tetapi orang-orang Yahudi mereka itu tidak suka kalau kiblatnya diarahkan ke Ka'bah. Kemudian orang Yahudi membuat isu-isu yang membuat jelek kaum muslimin, yaitu orang Yahudi menebarkan isu bahwa kebaikan, kata mereka, hanya bisa diraih dengan cara salat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu Yahudi. Kemudian Allah membawakan ayat sebagaimana Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebatian atau kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Di sini yang maksudnya bahwasanya kebaikan itu atau kebaktian itu bukan masalah hadap atau menghadapnya, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi salat menghadap ke Ka'bah atas nama siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. Ini ijma' ulama. Ulama sepakat tidak ada khilaf bahwasanya syarat sahnya salat menghadap ke arah kiblat. Siapapun yang salat tanpa menghadap ke arah kiblat maka tidak sah salatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rushd, ittafaqal muslimun ala anna tawajjuha nahwal baiti fi sholati syartun min syurtis sihhatis shalah. Kaum muslimin telah bersepakat, orang Islam telah bersepakat bahwa menghadap ke arah Baitullah ketika salat merupakan salah satu syarat sahnya salat. Dan juga perkataan Al-Ibn Qudamah, beliau juga mengatakan menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat, baik suatu wajib maupun salat sunnah. Ya, para ulama berdalil dengan ayat di antara Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 tadi. Fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Berarti ini kata perintah menunjukkan kewajiban.
Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dimanapun kamu berada, di bulan dimanapun, hendaklah kamu sholat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, dan juga Nabi bersabda di hadis Sahih Bukhari Muslim, "Idza qumta ila sholati," apabila kalian hendak sholat, fa asbighil wudu', maka sempurnakanlah wudu, summa istaqbil qiblata fakabbir, kemudian engkau hadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Makna kiblat di sini adalah hendaklah kamu hadap ke arah Ka'bah. Akan tetapi ada beberapa golongan yang diberikan uzur, artinya dia sah salat tanpa menghadap ke arah kiblat. Ada beberapa golongan dibolehkan salat menghadap tidak ke arah kiblat dan sah salatnya. Yang pertama adalah orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Yang pertama, orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Misalnya dia sakit, orang sakit, yaitu sakit yang parah tentunya, bukan sakit panu, gitu kan? Sakit yang parah, yang dia tidak bisa bergerak, atau mungkin dia sangat sulit untuk menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Dalam kondisi seperti ini, maka salatnya sah, dia menghadap ke mana saja. Ya, dia sah salatnya. Misalnya orang sakit di rumah sakit baring, ya kan nggak mungkin antum muter-muter apa namanya itu, ranjangnya, kan nggak mungkin kan? Ya udah ada salat di situ, udah baring, sah salatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, fattaqullaha mastata'tum, kalian bertakwalah kepada Allah, ya, menurut kemampuan kalian. Nah, yang kedua, orang yang diberi uzur atau dibolehkan dia salat tidak menghadap ke arah kiblat adalah orang yang tidak mampu atau orang yang samar baginya arah kiblat. Orang yang samar baginya arah kiblat. Artinya apa? Dia samar. Kiblat itu ke sana atau ke sana. Dia samar, dia ragu. Dia tidak berijtihad. Dia sudah bersungguh-sungguh berusaha mencari kiblat dengan mencari arah matahari. Kemudian dilihat dari angin. Bisa aja kan untuk safar misalnya, tengah jalan kan mungkin aja. Atau safar di tempat di mana daerah itu nggak ada masjid, kan mungkin aja. Nah, antum bingung nyari arah kiblat dan antum sudah bersungguh-sungguh mencari tempat kiblat, kemudian antum tetapkan kiblat ke sana. Udah tempat situ, salatnya tetap sah meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Misalnya antum sholat, ya kan? Sholat kemudian besoknya atau habis sholat antum mengetahui kiblatnya ke sana, maka tidak perlu mengulang kembali. Sebagaimana hadis yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, bainan nasu bi Quba'in fi sholati subhi ija'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila 'alaina al-Qur'an wa qad umira bil Ka'bah fatabyiruha wa kana wujuhum ila Syam fantadharu ila Ka'bah. Artinya, ketika orang-orang salat subuh itu di Kuba, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berkata, sungguh tadi malam telah turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diperintahkan untuk salat menghadap ke arah Ka'bah. Maka orang-orang pun berputar menghadap ke arah Ka'bah. Yang mana mereka saat itu menghadap ke Syam, itu ke Baitul Maqdis. Mereka langsung berbalik. Ini pun juga dalil bahwasanya seseorang ketika sholat, di tengah-tengah sholat, misalnya itu nih bertamu ke rumah teman antum, atau nih habis nikah rumah mertua kan begitu, mau nyak kiblat kan malu, sekarang sebenarnya terlambat ya, ya kan, bisa aja kan, paket baru kan bisa, nah ya kan, iya bisa mungkin, iya, mau nyak kiblat antum mertua malu, ya udah akhirnya antum sholat menghadap ke arah yang antum sangka itu kiblat, ternyata ya, saat sholat satu rakaat ada ke sana, rakaat kedua bisa pun datang.
Kan mandinya terlambat, nggak bareng soalnya kan mandi juga. Iya mungkin aja kan, ini tak mungkin. Bang, atau gimana manggilnya? Iya gitu kan, setnya keliru itu, bukan ke sana arahnya. Ke sana, boleh langsung muter tanpa ngulangi sholatnya. Ini dalilnya. Nah, paham? Ini hadis Sahih Bukhari juga mesti. Yang ketiga, golongan ketiga, siapakah yang diberi uzur untuk salat tidak menghadap ke arah kiblat? Yang ketiga adalah orang yang salat dalam keadaan takut, ya seperti perang, ya seperti orang yang perang. Kalau orang perang itu salat itu ngejar musuh nih, sambil salat boleh. Misalnya musuhnya ke arah utara, kita kejar ke sana, maka boleh kita takbir dengan isyarat. Misal apa? Gerakan dari takbir bacaan, ya itu boleh sambil nembak, sambil mana, sambil apa bisa, boleh. Atau dikejar musuh, kejar musuh juga boleh. Antum punya musuh, misalnya nih, waktu asar tiba antum lari, boleh sambil sholat. Ini bahasa apa? Bolehnya orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat karena ada uzur yaitu apa? Takut. Yaitu takut dikejar musuh, dikejar lawanan. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa in khiftum farijal aw rukbanan. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Nah, dan juga perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fa in kana khauf huwa ashadda min dzalik sallu rijalan. Apabila rasa takut lebih dari ini, itu takut yang sangat, asyaddu khaufan, takut yang sangat, maka sholatlah sambil berjalan, ya, atau berdiri atau berkendaraan, meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, yaitu bagi musafir yang sedang melaksanakan sholat sunnah, ini boleh sholat di atas kendaraan. Yang keempat yaitu sholat bagi musafir di atas kendaraan. Ada kendaraannya ya, boleh sunnah. Misalnya ada teman-teman yang biasa menjaga sholat malam, qiyamul lail, pada sahabat naik bis, boleh dia sholat di situ sambil duduk, boleh sambil kendaraan, meskipun kendaraan itu tidak menghadap ke arah kiblat. Dalilnya adalah hadis Sahih Muslim dari Imam Nawawi, wa kana Rasulullah alaihi wasallam yusabbihu 'ala rahilati, yaitu qibla ay wajhin tawajjah wa yutiru 'alaiha ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktuba. Artinya Rasulullah alaihi wasallam biasa mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah yang dituju kendaraan itu berjalan, dan beliau melaksanakan witir di atas kendaraan tersebut. Nah, ini pun juga berlaku bagi orang yang safar, boleh juga ketika sholat wajib. Kapan? Saat masuk waktu sholat dan dia tahu ketika sampai tempat tujuan waktu sudah habis. Contoh, antum mau ke Jakarta atau Surabaya naik pesawat. Antum naik pesawat, berapa jam Pak Jakarta Surabaya Pak? Pontianak Jakarta berapa jam? 1 jam naik pesawat. Nah, asal jam Pak asalnya? Jam 3. Enggak pas, contohnya kurang bagus itu. Ya jam kemana dah yang sifatnya berangkatnya itu zuhur sampainya maghrib, kemana kira-kira? Berangkatnya zuhur sampainya maghrib, kemana menuju? Safarnya? Naik pesawat. Oh, Sipo kan? Naik pesawat kita bahas. Hah? Ke Papua. Iya bener, ke Papua, bener. Antum zuhur berangkat dari Pontianak, antum belum jamak. Belum jamak, gitu kan, terbang zuhur. Besok zuhur terbang. Di atas kendaraan pesawat yaitu masuk waktu asar. Dan antum tahu nanti ketika tiba di Papua kapan? Isya, gitu kan? Isya, Pak Isya. Isya kan sampai Papua antum kemarin? Iya, kan beda 2 jam kan? Beda. Nah, antum tahu itu Isya, ya kan?
Berarti antum kalau sholat di tempat tujuan meninggalkan waktu sholat asar dan hukumnya dosa besar. Maka antum boleh sholat di atas pesawat itu, ya, dimanapun arahnya bermenuju. Nah, paham? Begitu antum ke Saudi atau kemana, yang penting paham ya maksudnya. Nah, ini ditanya nanti insyaallah. Berikutnya, cara menghadap kiblat ada dua. Yang pertama, orang yang sedang sholat atau orang yang melihat Ka'bah secara langsung, yaitu orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung. Yang kedua, yaitu orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Kita akan bahas. Yang pertama, orang yang sholat berada di depan Ka'bah atau bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka dia wajib sholat menghadap ke bangunan fisik Ka'bah. Wajib. Misalnya antum, ya, umrah atau haji, ada Ka'bah, antum harus wajib sholat menghadap ke arah Ka'bah, ke fisik Ka'bah, hadapnya, tapi pemeliharaan kita tetap ke tempat sujud. Nah, wajib. Nah, ini ijma' ulama, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah, in kana mu'ahinan lil Ka'bati fa farduhu salatu ila 'ainiha la na'lamu fihi khilafan. Jika seorang langsung melihat Ka'bah, maka wajib baginya untuk sholat menghadap ke bangunan fisik Ka'bah, dan kami tidak mengetahui adanya khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Nah, yang kedua, yaitu bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, ya, pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan kewajiban seseorang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, contohnya siapa? Ya kita di sini kan nggak ada Ka'bah kan? Nah, maka dia sholat menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Pertanyaannya, Ka'bah itu di mana? Arah barat atau timur? Mana? Barat. Berarti kita sholat menghadap ke arah barat. Nah, ini para pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, dari mazhab Malikiyah, mazhab Hambali, dan juga sebagian pendapat ulama Syafi'i. Nah, bahkan Imam Qurtubi juga mengatakan bahwa semua ulama sepakat bagi orang yang jauh dari Mekah, dia tidak wajib menghadap persis ke Ka'bah. Tidak wajib persis menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana Qurtubi mengatakan, wa ajma'u 'ala anna kulla man ghaba 'anha. Ulama sepakat bahwa orang yang jauh dari Ka'bah an yastaqbila nahiyataha, dia boleh menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Nah, dalilnya banyak. Di antaranya adalah Al-Quran, perintah menghadap ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah syatral haram. Menghadap ke arah Masjidil Haram. Makna syatra ay nahwa wa tilqahu, artinya adalah ke arah di mana Masjidil Haram itu berada. Arahnya barat, ya kita lihat pada, kalau barat kita pada arah ke barat. Nah, ayat ini jelas bahwasanya makna hadapkanlah wajahmu ke haram, yaitu hanya mengarah, yaitu bukan tepat pada dinding bangunannya atau fisiknya, tapi apa? Ke arah. Jelas ya ini. Yang berikutnya, dalil kedua, yaitu hadis Sallam, di mana Nabi Sallam berada di Madinah. Ya, berada di Madinah. Nabi sholat menghadap kemana? Kemana? Ke utara atau selatan? Ke arah selatan. Ya, Nabi di Masjid Nabawi menghadap ke arah selatan. Sebagaimana yang Nabi jelaskan kiblat dengan sangat mudah itu apa? Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Antara timur dan barat itulah kiblat. Orang Madinah berarti menghadap ke arah selatan. Nah, kemudian berkata ulama salaf,
Qala Suyuti laisa hadha 'aman fi sa'iril bilad wa innama huwa binisbati ila Madinah syarifatan wa nahwaha. Kata Suyuti, hadis ini tidak bersifat umum untuk semua negeri. Ya. Karena hanya di Madinah. Dan mengatakan antara timur dan barat, yaitu Ka'bah, yaitu Nabi menghadap ke arah selatan, ya, ke Ka'bah selatan. Ini hanya khusus untuk Madinah saja, bukan tempat yang lain. Begitu pula berarti di Indonesia kemana setiap sholat menghadap ke arah barat. Jadi tidak harus tepat, tidak. Kalau itu tepat benar harus menghadap ke fisik Ka'bah, nggak bisa. Maka Pak, kadang ada orang yang aneh, masjid bangunnya ada ke arah mana? Barat, sholatnya miring gitu kan? Ada nggak Pak di sini? Di sini ada nggak? Nggak ada. Di sini maksudnya nggak ada. Iya, tapi di kontennya sebagian ada. Ya sebagian ada. Ingat bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Ya, agama ini adalah agama yang mudah, sangat mudah, dan tidaklah sulit. Maka jangan mempersulit diri sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan sekali-kali ya tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu yang sempit. Nah, pertanyaan Pak, orang yang sholatnya masjidnya miring itu kira-kira pas nggak fisik Ka'bah Pak? Tidak pas. Tidak bisa pas, tidak bisa pas. Coba atau ukur sana gitu panjang, tidak bisa pas. Nah, jadi intinya ringkas kajian hari ini, ringkas saja karena semuanya. Wajib sholat menghadap ke arah kiblat. Iya, wajib. Barang siapa yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat maka tidak sah. Kemudian ada orang yang diberi uzur, dibolehkan dia tidak sholat menghadap ke arah kiblat. Siapa? Yang pertama orang yang sakit yang memang tidak mampu dia untuk bergerak. Yang kedua orang yang sholat dalam keadaan takut. Yang ketiga orang yang sholat dalam keadaan ragu, yaitu kiblatnya mana. Yang keempat orang yang musafir di atas kendaraan. Yang kelima nggak ada. Iya. Kemudian bagi orang yang sholat bisa melihat Ka'bah, dia wajib sholat menghadap ke fisik Ka'bah, wajib hukumnya. Kemudian bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah langsung, maka tidak harus pas dengan fisik Ka'bah. Jadi pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Silakan ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan berkaitan Ka'bah atau yang lainnya. Silakan. Sholat masuk, sholat sudah masuk tiba. Waktu masuk, sholat sudah masuk. Kalau seandainya antum terjebak di macet, kemudian antum pastikan kalau sampai ke rumah terlewat waktu, dan memang sudah terjebak benar-benar, kalau antum tinggal tuh mobil di situ, banyak mobilnya kan begitu. Misalnya bisa aja gitu lah, tinggalnya mobilnya gitu kan. Antum sholat gitu. Itu tambah mudorot gitu kan. Yang antum kerjakan sholat di atas kendaraan. Kenapa? Kalau kita meninggalkan sholat apa hukumnya? Kufur, bisa kufur kan? Bisa kufur, maka kerjakan sholat. Allah Ta'ala. Antum nyetir sendiri apa di sendiri? Sebenarnya untuk Abang Ipan sih. Anda nanya aja, jangan salah gitu kan? Ya udah, kalau penumpang lebih gampang, kalau nggak bisa hadap kemana? Ke kiblat gitu kan bisa. Kalau ya sopir nggak bisa, Allah Ta'ala. Yang lain silakan. Ini pertanyaan saya jawab dulu. Bapak lu pernah tanya anak masalah bab azan. Ada orang azan, ya kan masih ingat kan? Masya Allah, Adin, semoga dapat berikan hidayah dan juga istiqomah. Nah, pertama orang azan. Pas azan dan tengah azan, dia batal. Maksud batal itu dia ada hajat, qadul hajat, itu apa? BAB. Kan nggak mungkin balik ke WC kan? Nggak mungkin. Apakah azannya dilanjutkan kembali atau orang lain azan dilanjutkan kembali? Maksudnya menyambung azannya yang pertama tadi. Jawabannya apa? Azan itu saatnya apa? Mutawati, bersambungan.
Berarti kalau mau menggantikan azan diulang dari awal. Wallahu a'lam. Malah juga sholat ketika imam ya batal di bacaan Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalamnya. Artinya apa? Orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Kecuali orang yang baru masuk Islam, beda lagi. Nah, kemudian imam batal, kan keluar, digantikan belakangnya, nyambung ke ayat berikutnya atau mengulang Al-Fatihah. Jawabannya bersawab yaitu mengulang bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya batalnya pas selesai Al-Fatihah, dia boleh baca langsung surah. Kalau seandainya imamnya batalnya ketika baca surah, yang menggantikan boleh langsung rukuk. Wallahu a'lam. Itu intinya Pak ya. Nah, wallahu a'lam, insyaallah itu juga ada bab nanti, bab masalah ya penggantian imam. Insyaallah ada. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Bolehkah azan itu digantikan dengan CD atau radio? Jawabannya yang namanya azan, orang yang azan itu butuh niat. Orang yang azan butuh niat. Nah, jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Para ulama ya mengatakan tidak boleh ya azan dengan CD atau kaset rekaman. Bahkan yang dengar orang azan dengan bentuk rekaman atau kaset tidak wajib dijawab. Enggak wajib. Maka di sini tidak boleh azan pakai rekaman. Enggak boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, anak kecil sholat di tengah-tengah shaf gitu kan, tengah barisan, sah apa tidak pada kecil itu? Gitu maksudnya. Apakah sempurna atau tidak? Jadi sempurna. Karena anak kecil itu tidak memutus shaf. Pendapat yang kuat tidak memutus shaf. Wallahu a'lam. Nah, cukup insyaallah doa penutup kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.